Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 31. Kota Daravi. Kapal yang ditumpangi Liu Yuan akhirnya sampai pada tujuannya. Liu Yuan melihat dari jarak jauh ada sebuah pelabuhan kecil. Saat kapal mereka akan menepi, Liu Yuan dan Aruna kemudian turun dari kapal bersama beberapa penumpang yang lain. Dikarenakan beda tujuan, ia harus berpisah dengan Tetua Oin bersama 3 muridnya. Senang bertemu dengan Anda Saudara Liu, semoga di masa depan kita bisa bertemu kembali. Tetua Jin memberikan hormatnya. Liu Yuan mengangguk pelan, kemudian bersama Aruna ia beranjak pergi dari sana. Liu Yuan tidak bisa menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk melanjutkan perjalanan karena keberadaan Aruna. Sementara berjalan santai bukanlah pilihan yang bijak apalagi setelah melihat awan mendung di atas sana. Benar, Liu Yuan akhirnya memutuskan untuk membawa Aruna dalam perjalanannya. Gadis elf itu sejak awal tidak mempunyai tujuan. Liu Yuan khawatir meninggalkan Aruna begitu saja akan menyebabkan gadis ras elf tersebut dalam kondisi bahaya kembali. Untungnya di pelabuhan itu Liu Yuan menemukan seorang penjual kuda. Tanpa ragu lagi ia membeli 1 kuda untuk mempercepat perjalanannya. Liu Yuan merasa canggung ketika harus berbagi duduk di pelana kuda karena Aruna tak bisa mengendarainya. Gadis tersebut memeluk pinggang Liu Yuan dari belakang. Aruna sadar dirinya menjadi beban bagi perjalanan Liu Yuan dan ia merasa tidak nyaman dengan fakta tersebut. Aruna berharap ia bisa membantu Liu Yuan. Suatu saat nanti, aku akan pergi ke kota besar, apa tidak mengapa bagimu pergi ke sana? Tanya Liu Yuan saat keduanya mengendarai kuda. Aruna mencengkram tangannya yang memeluk pinggang Liu Yuan, menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya ketakutan. Tidak perlu khawatir, seperti yang aku bilang sebelumnya, kau akan aman jika berada di sisiku. Liu Yuan tersenyum dengan hangat. Senyuman itu lagi-lagi membuat hati Aruna menjadi tenang. Cengkraman tangannya pada pinggang Liu Yuan mengendur dan ia mengangguk sebagai jawabannya. Meski hari ini langit sedang mendung dan Liu Yuan tidak bisa menggunakan kecepatan maksimalnya dalam perjalanan tetapi untungnya kota tujuan Liu Yuan sudah sangat dekat dari pelabuhan itu. Sebelum hujan turun, Liu Yuan akhirnya tiba di kota yang ia maksud. Sebuah kota yang memiliki ukuran 3 kali lipat dari kota Yama, memiliki infrastruktur yang maju, serta populasi yang tak bisa dihitung dengan jari lagi. Adapun kota tersebut bernama Kota Daravi, kota terbesar ke-10 yang ada di Kekaisaran Langit Utara. Semua pedagang, semua pendatang, semua pebisnis, beradu nasib di kota ini. Liu Yuan mendengar semua penjelasan itu dari Yun Xia sebelumnya. Liu Yuan kemudian mulai mengarahkan kudanya ke gerbang pintu masuk kota tersebut. Terlihat sedang antrian panjang di sana. Antrian itu kebanyakan diisi para pedagang yang membawa dagangannya dengan kereta kuda. Aruna membenarkan posisi rambutnya ketika melihat banyak manusia untuk menutup telinganya yang runcing. Liu Yuan bisa melihat jelas kepanikan gadis tersebut. Selama telinganya tidak terlihat, orang-orang akan membawa Aruna sebagai gadis biasa yang berparas manis. Meski rambut indah peraknya tetap menjadi perhatian namun orang-orang cenderung tidak terlalu terkejut karena beberapa klan, kultivator, atau keluarga bangsawan memiliki genetik yang membuat rambut mereka berwarna keperakan. Membutuhkan waktu 1 jam untuk Liu Yuan mengantri hingga sampai bagian gilirannya. Liu Yuan kemudian menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari anggota Serikat Petualang pada 2 petugas di gerbang masuk kota. Menjadi bagian dari serikat memang memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah memudahkan para petualang untuk berkunjung ke kota lain. Petugas itu menatap Liu Yuan beberapa kali sebelum kembali ke kertas yang diberikan.
dituliskan dalam surat laporan itu bahwa Liu Yuan adalah petualang plat perak yang belum dipromosikan. Usianya masih muda tapi sudah menjadi petualang plat perak. Apa surat ini palsu? Bisik petugas yang memeriksa Liu Yuan. Tidak mungkin, kau lihat tanda tangan dan cap ini, keduanya tidak palsu. Teman satunya berpendapat, petualang plat perak memang cukup disegani terutama bagi mereka yang bekerja untuk para bangsawan. Seperti petugas-petugas ini, mereka merupakan kultivator yang bekerja untuk bangsawan yang menguasai kota ini. Meski keheranan dua petugas itu tidak berani meragukan surat tersebut, keduanya kemudian mempersilahkan Liu Yuan memasuki kota. Tunggu sebentar, jika kau membawa seorang budak ke kota ini maka kau harus dikenai biaya, ini adalah termasuk aturan di kota ini. Jelas penjaga itu setelah melihat Aruna. Tanpa sengaja angin meniup rambut gadis ras elf tersebut membuat bagian telinganya yang hendak ditutupi jadi sedikit kelihatan. Budak, maksudmu gadis di belakangku? Ya, bukankah kau memilikinya untuk dijadikan budak? Penjaga itu merasa keheranan. Perkataan tetua Oin sebelumnya benar bahwa ras tersebut memang selalu dijadikan budak, saking umumnya hingga para penjaga ini beranggapan demikian terhadap Liu Yuan dan Aruna. Liu Yuan tidak berkomentar apapun, ia lalu memberikan satu keping emas pada dua penjaga tersebut. Penjaga itu terkejut, keduanya ingin mengatakan uang yang diberikan Liu Yuan terlalu banyak namun pemuda itu sudah terlebih dahulu berkomentar. Kembaliannya ambil saja, anggap saja itu untuk kalian. Liu Yuan menoleh ke dalam kota. Terlihat banyak orang berlalu lalang di dalam sana. Apakah aku boleh masuk sekarang? Dua petugas itu mengangguk dan memperbolehkan Liu Yuan untuk meneruskan langkah kudanya. Oh, ternyata julukan kota terbesar di kekaisaran ini memang benar adanya. Kota ini hampir sama dengan kota besar di duniaku. Gumam Liu Yuan sambil melihat sekelilingnya. Luas kota Daravi sekitar 100 km lebih. Memiliki benteng tinggi di sekelilingnya. Dengan penjagaan yang sangat ketat. Hal yang baru Liu Yuan lihat di kota ini adalah banyaknya kultivator-kultivator yang berasal dari berbagai sekte. Jika dilihat dari seragamnya, pemandangan ini tidak Liu Yuan temukan di kota Yama di mana kebanyakan dari mereka adalah kultivator bebas tanpa sekte. Yang pertama Liu Yuan lakukan ketika mendatangi sebuah kota adalah mencarikan tempat penginapan untuk keduanya beristirahat. Tidak sulit mencarinya karena baru belasan meter mereka bergerak, penginapan yang dicarinya terlihat. Liu Yuan lalu memesan 2 kamar untuk dirinya dan Aruna. Liu Yuan tidak kelelahan namun tidak bagi Aruna yang memiliki fisik seperti manusia biasa. Perjalanan yang jauh pasti membuat gadis itu kelelahan. Rencananya Liu Yuan akan tinggal lama di kota Daravi, setidaknya sampai tujuannya tercapai. Tepat ketika keduanya memasuki penginapan, tetesan hujan akhirnya mulai berjatuhan dari langit. Hujan itu tidak hanya deras tapi disertai angin yang kencang. Liu Yuan memilih diam di kamarnya sambil merencanakan langkah-langkah yang harus ia ambil di kota Daravi. Salah satu rencananya adalah ia harus memiliki banyak uang secepatnya. Episode 32. Membuat pil. Di hari pertama di kota barunya, Liu Yuan berencana untuk berkeliling di kota tersebut. Liu Yuan bersama Aruna keluar bahkan saat hari masih pagi. Sesudah sarapan mereka langsung meninggalkan penginapan. Aruna tampak lebih cantik sesudah membersihkan diri di penginapan ditambah Liu Yuan juga membelikan gaun berwarna merah muda untuknya yang membuat penampilan gadis itu semakin menawan. Beberapa orang yang berpapasan dengan keduanya bahkan langsung tertegun melihat Aruna, kecantikan gadis itu memang sulit diabaikan oleh mata. Kau sepertinya cukup populer di sini, Aruna. Liu Yuan tertawa kecil. Pipi Aruna bersemu kemerahan, meski ia tidak berbicara namun tampaknya dirinya sangat paham dengan apa yang dikatakan Liu Yuan.
Ah, pasangan muda-mudi, apa kalian sudah berkencan di pagi hari seperti ini? Liu Yuan bertemu dengan kakek-kakek yang baru saja membuka kiosnya. Keduanya saat ini memang pergi ke arah pasar kota. Kami bukan pasangan kek, jawab Liu Yuan datar. Ia melirik ke arah kios kakek tersebut dan menemukan kios itu berjualan aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, atau sejenisnya. Liu Yuan kemudian mendekati kiosnya untuk melihat-lihat aksesoris itu lebih jauh, terutama cincin. Ini bukan peralatan untuk kebutuhan kultivator, kek. Kakek itu tertawa. Siapa yang mengatakan ini untuk kultivator? Ini hanya aksesoris. Biasa untuk mempercantik diri. Liu Yuan batuk pelan. Bukannya ia tidak bisa membedakannya, namun jelas-jelas pasar yang ia kunjungi saat ini adalah pasar khusus untuk kultivator. Liu Yuan melirik Aruna yang tatapannya tertuju ke arah sebuah kalung. Kalung itu cukup menarik, terutama ada kristal ungu yang terikat di tengahnya. Kau menginginkannya? Pertanyaan Liu Yuan membuat Aruna tersadar dari lamunannya. Ia tersipu karena Liu Yuan bisa membaca pikirannya dengan akurat. Meski Aruna menginginkan kalung tersebut, Aruna menggelengkan kepala karena tidak mau merepotkan Liu Yuan. Ah, gadis ini memang pandai memilih kalung yang sangat istimewa. Kebetulan kalung ini baru aku jual. Ambillah, aku berikan ini untukmu. Kakek yakin. Liu Yuan tidak berpikir kakek itu memberikannya secara gratis. Aku berjualan tidak untuk kaya, hanya sekedar hobi saja, kau bisa mengambilnya. Kakek itu memberikan kalung itu pada Liu Yuan. Aku bisa melihat perasaan tersirat gadis ini padamu, anak muda. Berikan sebagai hadiahmu untuknya. Liu Yuan menaikkan alisnya lalu menerima kalung tersebut. Tidak ada yang istimewa dari aksesoris itu selain digunakan untuk perhiasan saja. Aku tidak bisa menerima ini tanpa membayar. Ini untuk kakek. Liu Yuan memberikan satu keping emas pada kakek tersebut. Kakek itu terkejut. Bagi orang sepertinya memiliki emas dalam hidupnya bisa dibilang keajaiban, apalagi kalung itu tidak sampai seharga satu keping emas. Liu Yuan memilih melanjutkan perjalanan. Sebelum kakek itu berniat menolaknya, samar-samar dari belakang ia mendengar kakek itu berterima kasih untuknya. Liu Yuan melihat kalung kristal ungu itu sebelum diberikan pada Aruna. Gadis ras elf tersebut awalnya menolaknya, namun Liu Yuan mengatakan kalau Aruna sangat cocok jika memakainya. Pada akhirnya Aruna menerima pemberian tersebut dengan wajah yang sedikit merona. Ah, ini yang aku cari. Langkah Liu Yuan terhenti ketika tiba di sebuah toko yang menjual pil sumber daya bagi kultivator. Toko itu cukup besar dan memiliki 2 lantai. Beberapa kultivator tampak berkunjung ke sana untuk membeli pil. Liu Yuan lalu mengajak Aruna untuk masuk ke dalamnya. Pada hari pertama, Liu Yuan menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota. Ia mencatat semua informasi yang didapatkan dan mencatat semuanya di kepalanya. Karena kemungkinan Liu Yuan akan lama di kota Daravi, ia membeli sebuah rumah yang sederhana di wilayah pasar kultivator. Itu, rumah barunya tidak bisa dikatakan memiliki ukuran kecil ataupun besar, hanya ada 2 kamar, dapur, serta halaman yang tidak terlalu luas. Aku tidak menduga akan ada suatu hari di mana ilmu alkemisku akan digunakan sebagai penghasil uang. Liu Yuan tertawa kecil ketika mengingat rencananya untuk membuat bisnis pil. Liu Yuan tidak menjadi seorang petualang untuk mendapatkan uang seperti sebelumnya. Ia memutuskan untuk menjual pil yang akan dirinya buat. Selain lebih mudah serta cepat mendapatkan uangnya, menjadi seorang alkemis tidak terlalu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Liu Yuan sudah membeli banyak bahan-bahan di pasar yang bisa dijadikan sebuah pil. Setelahnya ia kemudian mulai membuat pil tersebut dengan kemampuannya. Umumnya mereka yang mendalami ilmu alkemis memiliki peluang besar menjadi seseorang yang bebas akan finansial,
alasan dibaliknya sederhana karena pil sumber daya sangat dibutuhkan di dunia. Kultivator. Di hari kedua Liu Yuan menghabiskan waktunya untuk membuat pil di kamarnya sebanyak yang dirinya bisa. Sesekali ia mendengar Aruna meletakkan napan makanan di depan pintu kamarnya. Awalnya Liu Yuan juga terkejut Aruna. Ternyata cukup cekatan soal mengerjakan pekerjaan rumah. Ia sering bersih-bersih tanpa Liu Yuan minta, dan yang paling mengagumkan dari gadis itu adalah masakannya yang lezat. Liu Yuan yang bisa menahan lapar sampai berhari-hari nyatanya tetap tergoda oleh masakan gadis itu. Harus dirinya akui Aruna lebih hebat darinya dalam soal memasak. Di hari ketiga, usai membuat banyak pil Liu Yuan kemudian membuat sebuah kios kecil di depan halaman rumahnya. Liu Yuan tidak berharap banyak jualannya akan laku habis di hari pertama. Yang pertama kali dilakukan seorang pebisnis adalah memperkenalkan dagangannya pada orang lain. Apa tempat jualan di sini tidak terlalu strategis? Kenapa hanya sedikit yang berlalu lalang di sini? Liu Yuan menaikkan alisnya sesudah menunggu di kiosnya. Selama 1 jam, tempat kios Liu Yuan berada memang terkesan sepi meski masih di wilayah pasar khusus kultivator. Aruna tampak cemas karena tidak ada yang mampir ke kios kecil milik Liu Yuan. Jangankan mampir, kultivator-kultivator yang lewat sekalipun bahkan enggan hanya untuk meliriknya. Jangan khawatir, aku sangat yakin bisnis kita akan berjalan dengan sempurna. Liu Yuan mengerti kegelisahan Aruna. Benar saja, setelah 3 jam menunggu di kiosnya, akhirnya ada seorang pemuda menghampiri kios mereka. Pemuda itu adalah seorang kultivator yang berusia 16 tahun. Kekuatannya masih di alam spirit. Pemuda itu mendatangi Liu Yuan karena penasaran dengan apa yang dijualnya. Aku baru melihat ada kios di sini. Apa kau pedagang baru? Aku baru beberapa jam lalu membuka perniagaanku ini. Liu Yuan mengangguk pelan. Kalau begitu aku pelanggan pertamamu. Apa yang sedang kau jual? Tidak ada yang istimewa, hanya pil-pil sumber daya untuk kultivator. Anda bisa melihatnya secara langsung. Liu Yuan memperlihatkan wadah-wadah yang di dalamnya berisi berbagai pil. Bukankah ini pil embun salju? Berapa harganya? 15 keping emas untuk setiap satu pilnya. Bukankah harganya 30 keping emas? Kenapa kau menjualnya begitu murah? Kultivator muda itu merasa tidak percaya. Episode 33. Perkembangan bisnis. Aku memang berniat menjual pil-pil ini dengan harga murah. Itu adalah cara bisnisku agar bisa lebih laris. Jelas Liu Yuan tanpa menyembunyikan niat dan maksudnya. Kultivator muda itu justru merasa curiga. Bisa jadi pil yang dibuat Liu Yuan memiliki kualitas yang jelek atau lebih buruk lagi pilnya dapat merusak kultivasinya. Itu merupakan pil embun salju tingkat rendah. Aku tidak sedang menipumu, kalau masih tidak percaya kau bisa mencobanya langsung. Aku memberikan gratis untuk pembelian pertamamu. Liu Yuan tidak keberatan memberikan 1 pil itu pada kultivator muda tersebut. Apa kau yakin? Kau rugi 15 keping emas bukan? Tidak masalah, anggap saja ini promosi daganganku. Liu Yuan mengangguk, meyakinkan. Kultivator muda tersebut berterima kasih lalu pergi dengan wajah riang. Terlepas pil Liu Yuan akan bekerja untuknya atau tidak, fakta ia mendapatkan secara gratis membuat pemuda itu bahagia. Tidak apa. Lagi pula aku tidak berharap banyak di hari pertama kios kita akan langsung laris. Liu Yuan tersenyum, melihat kekecewaan Aruna. Aruna hanya mengangguk, di hari pertama itu tidak apa pil yang berhasil Liu Yuan jual. Beberapa kultivator sempat berkunjung ke kiosnya namun hanya sebentar, mereka terlalu ragu membeli pil di kios kecil seperti ini. Keesokan harinya Liu Yuan kembali berniaga lagi. Baru saja ia membuka kiosnya tiba-tiba kultivator yang menjadi
Pelanggan pertamanya sudah datang. Pil embun salju yang engkau berikan padaku kemarin benar-benar meningkatkan kualitas ototku dengan sempurna. Aku baru pertama kali mengonsumsi pil tingkat rendah sebaik itu. Apa kau akan membelinya sekarang? Tentu saja. Aku beli 5 pil jenis yang sama hari ini. Liu Yuan tersenyum lebar. Ia kemudian memberikan 5 pil embun salju pada kultivator muda tersebut. Liu Yuan akhirnya mendapatkan 75 keping emas. Pil embun salju yang dibeli oleh kultivator itu memang memiliki khasiat untuk meningkatkan kualitas otot seorang kultivator, meski kualitasnya rendah namun tetap berkhasiat tinggi terutama bagi kultivator yang masih di alam spirit. Pil sumber daya dibagi 4 tingkatan tergantung kualitasnya. Sebuah pil dikatakan memiliki kualitas rendah jika memiliki kinerja 20-254, lalu sesudahnya adalah pil tingkatan menengah yang mempunyai kinerja 40-50x. Di tingkatan selanjutnya disebut pil tingkat kualitas tinggi yang berkinerja 60-154, dan terakhir adalah pil kualitas sempurna yang mencapai kinerja 90-10056. Semakin tinggi kualitas pil maka semakin mahal pula pil tersebut. Misalnya untuk pil embun salju ia akan mencapai harga ratusan keping emas jika pil tersebut di kualitas sempurna. Tentu saja jenis pil juga menentukan perbedaan harganya. Pil penyembuh misalnya yang memiliki harga relatif tinggi. Pil penyembuh kualitas rendah saja sudah mencakup ribuan keping emas per satu pilnya. Di keesokan harinya lagi, kultivator muda yang menjadi pelanggan pertama Liu Yuan itu membawa beberapa teman dari sektenya. Harga pil di sini relatif murah. Aku jamin kalian tidak akan menyesali jika membeli pil di kios ini. Ucap kultivator muda itu pada teman-temannya. Apa kau yakin? Kios ini terlalu kecil untuk berdagang pil. Salah satu temannya merasa ragu. Benar, seharusnya kau curiga alih-alih membeli. Bisa jadi dia menipu kita. Teman lainnya menggelengkan kepala. Aku sudah mencobanya. Hasilnya pil yang didagangkan di sini memiliki khasiat yang sama dengan pil di toko-toko besar. Balas kultivator muda itu, ia terdengar kesal karena teman-temannya tidak mempercayainya. Liu Yuan tersenyum tipis mendengar ucapan dari teman-teman kultivator muda tersebut. Memang secara umum, alkemis yang sudah memiliki kemampuan tinggi biasanya akan memiliki nama besar di dunia persilatan. Selain itu alkemis juga akan direkrut oleh pebisnis-pebisnis besar alih-alih menjual pil sendiri yang digaji dengan harga tinggi. Wajar saja anggota-anggota sekte itu merasa tidak percaya terhadap Liu Yuan yang asing apalagi pemuda itu terlihat begitu muda. Pada akhirnya kultivator muda tersebut berhasil membuat teman-temannya membeli pil yang dibuat di kios Liu Yuan. Meski hanya satu pil sebagai percobaan, Liu Yuan tetap merasa ini sebagai kemajuan bisnisnya. Aku tebak anggota-anggota sekte yang sudah membeli pil kita akan menceritakannya pada orang lain dan terus seperti itu hingga kios kita terkenal luas. Meski membutuhkan waktu aku yakin bisnis ini akan semakin besar. Jelas Liu Yuan pada Aruna. Aruna sebenarnya tidak terlalu memahami kenapa Liu Yuan berkata demikian namun melihat pemuda itu begitu percaya diri saat mengatakannya. Aruna ikut merasa senang jika bisnis Liu Yuan akan berkembang di masa depan nanti. Alasan Liu Yuan yang begitu yakin karena ia percaya dengan kemampuan membuat pilnya yang tidak akan mengecewakan para pelanggannya. Meski ia membuat pil dengan kualitas rendah, harga yang murah akan menjadi daya tarik lebih bagi kiosnya. Liu Yuan percaya cepat atau lambat bisnisnya semakin besar. Hari-hari berlalu hingga berubah menjadi minggu, tidak terasa sudah 3 minggu Liu Yuan berjualan pil. Seperti yang dikatakannya, penjualan pil Liu Yuan terus meningkat seiring waktu. Dari satu orang menjadi beberapa orang, dari beberapa orang jadi belasan, puluhan, dan terus meningkat.
Liu Yuan menjual berbagai jenis pil seperti pil meningkatkan kualitas otot, pil penyembuh luka ringan, pil yang membantu pembentukan benang Qi, dan sejenisnya. Setiap harinya pil di kios Liu Yuan akan terjual habis, bahkan sebelum tengah hari. Rata-rata orang yang membelinya adalah anak muda yang berasal dari sekte. Liu Yuan memang sengaja menjadikan kultivator di alam spirit sebagai target pasar, hal ini agar ia tidak terlalu menarik perhatian. Seorang pemuda belasan tahun dapat membuat pil jelas sangat mengejutkan di dunia persilatan. Alkemis yang bisa membuat pil biasanya sudah berumur kisaran 40 tahunan ke atas. Alasan Liu Yuan menjual pil dengan kualitas rendah agar pihak di toko-toko besar yang membuat pil tidak terlalu melirik ke arahnya. Kalaupun mereka tertarik, pihak toko-toko besar itu hanya beranggapan kalau pil yang ada di kios Liu Yuan merupakan buatan orang lain yang berada di belakangnya. Liu Yuan sebisa mungkin tidak terlalu menarik perhatian, setidaknya untuk saat ini. Ia juga akan membatasi perkembangan bisnis pilnya sampai ia mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dan melindunginya. Kita untung banyak hari ini. Liu Yuan baru saja menghitung jumlah uang dari bisnis pilnya. Dia kemudian memberikan kantong kulit berukuran besar pada Aruna. Ini untukmu, terima kasih sudah membantuku. Aruna sudah membantu Liu Yuan selama perkembangan kiosnya. Ia merasa gadis itu juga berhak diberi bayaran. Aruna menatap kantong kulit itu dan sedikit membukanya. Gadis ras elf tersebut menahan nafasnya ketika melihat jumlah koin emas yang diberikan Liu Yuan. Jangan menolaknya, siapa tahu di masa depan kau akan membutuh uang itu. Liu Yuan mencegah Aruna yang berniat mengembalikan uang tersebut. Dengan uang hasil bisnisnya, Liu Yuan mulai membeli banyak hal, salah satunya adalah cincin ruang kelas 1. Cincin ruang berwarna emas itu memiliki ruang penyimpanan yang besar. Sekarang Liu Yuan bisa menelan satu kereta utuh ke dalam cincin ruangnya tanpa memikirkan akan penuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.